Haleluya. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Kamis pagi hari ini tanggal 19 Juni 2025. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita di pagi hari ini. Tiap pagi janji Tuhan selalu baru. Besar rahmat anugerah Tuhan. Kita mau selalu dekat dengan Tuhan Yesus, sumber kehidupan kita. Tuhan sudah memberikan nafas panjang umur, berarti membawa kita dengan diberikan panjang umur dari Tuhan, supaya kita selalu mencari Tuhan, supaya kita selalu memuliakan Tuhan, supaya kita selalu berharap dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Yesus, semakin kita mendekati kerajaan surga. Karena Tuhan pencipta surga, pencipta segala-galanya. Oleh itu mari kita mencintai Yesus. Saya Pastor Yakub Rahmat, kami nyanyikan pujian Hanya Dekat Allah Saja Aku Merasa Aman dan Tenang. Karena kita mau baca berurutan pada pagi hari ini 2 Tawarikh pasal 11. Kemarin kita baca ayat 1 sampai 4, berurutan sekarang dari ayat 5 sampai 23. Di situ dikatakan orang yang telah membulatkan hatinya untuk mencari Tuhan Allah Israel. Mari kita bulat hati, kita tekad bulat untuk selalu berharap andalkan Tuhan Yesus. Sebab kalau kita dekat dengan Tuhan Yesus, Dia kota bentengku yang teguh. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Hanya dekat dengan Tuhan Yesus saja aku tenang. Amin. Haleluya. Daripada nyala keselamatanku. Amin. Haleluya. Hanya Dia Yesus gunung batuku. Hanyalah Tuhan Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Haleluya. Hanya intim dengan Bapa di surga, aku merasa sangat-sangat bahagia. Amin. Haleluya. Daripada nyala keselamatan kesukaanku, hanya Dia Yesus gunung batuku. Hanya Dia Yesus sumber kekuatanku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Haleluya. Tertulis dalam kitab Mazmur pasal 62 ayat 2 dan 3, demikian firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Haleluya. Daripada nyala keselamatanku. Amin. Haleluya. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus
Yesus Kristus Juru Selamatku. Amin, haleluya. Hanya dekat dengan Yesus aku merasa aman, Bapa. Pagi ini sucikan mulutku, pikiran dan hatiku, Bapa, untuk firman-Mu yang sangat-sangat ku cintai. Ampuni ya Bapa segala dosa, segala salah, kesalahan, kelemahan-kelemahanku. Ampun ya Bapa. Aku akui orang berdosa, tapi karena cintanya Engkau Bapa, aku hamba-Hambamu, aku anak-anak-Mu, aku milik-Mu. Kuduskanlah hidupku, masuk di dalam rencana-Mu yang sempurna Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Selamat pagi, salam damai sejahtera. Tuhan memberkati kami pagi ini 19 Juni 2025. Amin. Firman Allah katakan tadi dalam Mazmur 62, 2 dan 3. Hanya dekat dengan Tuhan Yesus kita merasa aman, damai sejahtera, sukacita. Sudah terbukti. Saya dekat dengan Yesus melalui pekerjaan Tuhan, dipelihara sama Tuhan, tidak pernah sakit. Ya, biarpun usia sudah hampir 70 tahun, tapi semangat saya cinta Tuhan Yesus. Karena pengharapan saya tidak sia-sia. Ada suatu janji yang pasti. Di dalam Yesus ada kepastian, saudara. Ada kepastian. Kalau kita baca dalam Yohanes 10:28, pasti di dalam Yesus, saudara, tidak akan binasa. Bahkan janji Tuhan ada hidup yang kekal, aman kita bersama Yesus, saudara. Oh, terbukti nyata, sudah terbukti nyata. Bapak Ibu sudah alami banyak pertolongan-pertolongan Tuhan. Maka kita sebagai orang Kristen harus punya pengalaman pribadi. Kalau sudah tidak punya pengalaman pribadi, berarti kurang dekat dengan Tuhan, sangat diragukan. Hubungan akrab atau tidak? Mari kita mau akrab dengan Yesus, dengan pencipta langit dan bumi. Saya membaca Yohanes 10 ayat 28 dikatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Oh, berarti kita dipelihara sama Tuhan. Saya di dalam pemeliharaan Tuhan bersama istri anak saya, sekeluarga bersama Bapak Ibu. Setiap kita ada di dalam pemeliharaan genggaman tangan Tuhan. Kalau Tuhan bersama kita, siapa lawan, saudara? Gak ada lawannya. Karena dia yang paling sempurna, dia Tuhan di atas segala-galanya. Itu kita bangga dan kita berterima kasih sama Tuhan Yesus. Mari kita menjadi anak Tuhan yang manis, yang berkenan. Jangan menjadi orang Kristen yang bandel, tapi menjadi anak Tuhan yang berkenan di hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Mari kita lanjutkan baca firman Tuhan 2 Tawarikh pasal 11, lanjutan dari kemarin 2 Tawarikh 11 ayat 1 sampai 4 ya. Sekarang kita mau baca ayat 5 sampai 23. Raja Rehabeam, pengakuan kerajaan keluarga raja, dia berusaha keras untuk penguatan, pengokohan untuk kerajaan ya Israel, keluarga dari keturunan Daud memang ya, dari anak daripada Salomo. Ya, mari kita mau baca 5. Rehabeam diam di Yerusalem dan memperkuat kota-kota kubu di Yehuda. Jadi memang ibu kota yang Israel Selatan di Yerusalem. Tapi kalau utara itu di Samaria, saudara ya. Jadi ada dua nih. Jadi mereka musuh, sudah berantem. Tapi di sini perintah Tuhan yang kemarin saya sampaikan, tidak boleh ribut. Karena itu saudara, sudah demikian Bapak Ibu, di antara saudara jangan pernah ribut. Kita orang Kristen tidak boleh ribut-ributan ya. Semua saudara, saya udah katakan, kita sebetulnya secara rohani, secara spiritual, kita adalah saudara kandung, saudara. Saudara kandung di dalam roh spiritual. Karena apa masalahnya? Karena kita semua diciptakan oleh Tuhan. Pabrik yang satu, yaitu kita berasal dari surga, pencipta langit dan bumi. Itulah Tuhan Yesus. Ya, jadi Rehabeam memperkokoh, ya, memperkuat kota-kota kubu Yehuda, yang memperkuat Bethlehem, Etam, Tekoa, Betsur, Soho, Adulam. Mohon maaf, mohon maaf saya, salah saya. Karena saya udah kalau habis nyanyi ya, udah umur saya, jadi bisa terjadi, enggak apa-apa. Yang penting saya semangat, ini tidak akan batuk lagi. Dalam nama Yesus, lancar saya baca. Ayat 8, Gad, Mares, Sif, Adoraim, Lakis, Aseka, Sora, Ayalon, dan Hebron. Yang terletak di Yehuda, di Benyamin sebagai kota-kota berkubu. Ini tempat-tempat Yehuda dan suku Yehuda dan Benyamin, saudara, diperkokoh. Yang memperkokoh kota-kota kubu itu, menempatkan di situ kepala-kepala pasukan dengan persediaan makanan, minyak, dan anggur. Perisai dan tombak pun disediakan di tiap-tiap kota.
Ia membuat kota itu amat kokoh, demikian Yehuda dan Benyamin menjadi daerah kekuasaan. Yehuda dan Benyamin. Dia jaga-jaga kalau diserang oleh Yerobeam, karena sudah bermusuhan kan. Jadi memperkokoh ya kota-kota daerah Yehuda dan Benyamin. Para imam dan orang Lewi di seluruh Israel datang menggabungkan diri dengan dia dari daerah-daerah kediaman mereka. Suku Lewi ini ya. Jadi gabung juga ini ya. Sebab orang Lewi meninggalkan tanah penggembalaan dan milik mereka, lalu pergi ke Yehuda dan ke Yerusalem. Oleh karena Yerobeam dan anaknya melarang mereka memegang jabatan imam Tuhan ya. Jadi suku Lewi sebetulnya masuk di dalam yang utara, saudara, di bawah pemerintahan Yerobeam. Tapi Yerobeam melarang. Sebetulnya pelayanan pekerjaan Tuhan sudah ditugaskan dari zaman Musa, itu suku Lewi. Tapi Yerobeam melarang, saudara. Jadi oleh karena dilarang itu, banyak orang Lewi lari ke Yehuda, ikutin Rehabeam. Itu maksudnya. Dan mengangkat bagi dirinya imam-imam untuk bukit-bukit pengorbanan, untuk jin-jin dan untuk anak lembu jantan dibuatnya. Dari segenap suku Israel orang datang ke Yerusalem mengikuti orang-orang Lewi itu, yakni orang yang telah membulatkan hatinya untuk mencari Tuhan Israel. Dan mereka datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang cinta Tuhan, yang bulat hatinya fokus kepada Tuhan, pasti dia mau berkorban. Ya, jadi salah satu ciri orang yang cinta Tuhan, yang dia sungguh sama Tuhan, berkorban. Mungkin dari waktu, tenaga, pikiran, ya tubuh, jiwa, roh. Nah, seperti saya cinta Tuhan. Ya, saya memberikan rekaman, memberikan firman Tuhan pagi malam, itu kan bentuk pengorbanan. Tapi itu nggak ada artinya dibandingin pengorbanan Tuhan Yesus ya. Tapi sebagai bukti saya cinta Tuhan. Mari Bapak Ibu cinta Tuhan. Aduh, ada harga dibayar. Pikul salib Yesus. Apa yang kita kerjakan buat Tuhan tidak sia-sia, saudara. Ya, jadi mereka berani berkorban kepada Tuhan. Demikian mereka memperkokoh kerajaan Yehuda dan memperkuat pemerintahan Rehabeam bin Salomo selama 3 tahun. Karena selama 3 tahun mereka hidup mengikuti jejak dan Daud dan Salomo. Rehabeam mengambil Mahalat anak Yeremot bin Daud dan Abigail binti Eliab bin Isai menjadi istrinya. Nah, ini kelemahan, saudara. Karena papanya si Salomo itu dia banyak ikutin kedagingan nafsu, banyak istri-istrinya ya gundi-gundinya, anaknya ikut-ikut juga, saudara. Makanya oleh karena itu pentingnya peranan orang tua supaya menjadi contoh teladan bagi keluarga anak-anaknya. Jangan sampai nanti menjadi batu sandungan. Ya, ini contoh, lihat. Rehabeam anaknya banyak mengambil istri, coba deh. Banyak istrinya kita ini. Yang melahirkan baginya anak laki itu Yeusamaria dan Sam. Sesudah Malat itu mengambil Malah anak Absalom menjadi istrinya. Yang melahirkan baginya Abia Atai sisa Selomit. Rehabeam mencintai maka anak Absalom itu lebih daripada semua istri dan gundinya. Yang mengambil 18 istri dan memperanakkan 28 anak laki-laki dan 60 anak perempuan. Coba ini istrinya banyak banget, kan apa-apanya Salomo banyak istri, anaknya ikut-ikutan, saudara. Ini nah makin pentingnya orang tua harus benar ya, menjadi contoh teladan yang baik ya. Para hamba Tuhan tidak boleh selingkuh, tidak boleh punya simpanan-simpanan, ya, itu tidak boleh, saudara ya. Jadi mari hidup kudus dalam firman Tuhan. Ayat 22, Rehabeam mengangkat Abia anak Maka sebagai pemuka anak, yakni sebagai pemimpin di antara saudara-saudaranya, karena ia bermaksud menjadi dia raja. Ayat 23 yang terakhir, oleh sebab itu ia mengambil kebijaksanaan untuk menyebarkan semua anaknya yang lain ke seluruh daerah Yehuda dan Benyamin, ke seluruh kota Kubu, yang memberikan mereka makanan dengan limpahnya dan menyediakan bagi mereka banyak istri. Coba, banyak istri kedagingan. Ya, maka mari di sini kita bisa belajar dengan baca firman Tuhan supaya jangan ikutin daging, saudara ya. Ya, jadi ikutin daging itu akan binasa ya. Itu bertentangan. Kalau saudara lihat ini ya, di dalam Roma pasal 8, orang ikutin daging itu persekutuan dengan Tuhan. Tidak baik karena kita ya, seperti ikutin daging banyak istri. Itu enggak benar itu. Tuhan dari awal sudah menciptakan ada satu Adam, satu Hawa. Enggak ada si satu Hawa banyak Adam, enggak ada. Berkaitan sama keinginan daging, persekutuan dengan Tuhan. Tidak taat. Mari kita lihat Rom 8 ayat 6 dan 7. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Mari di dalam roh kebenaran, dipimpin Roh Kudus, menciptakan damai sejahtera. Ya, tidak boleh punya perselingkuhan, perjinan, itu singkirkan. Ayat 7, sebab keinginan daging adalah persetujuan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah.
Ya, hal ini memang tidak mungkin baginya. Memang tidak bisa, saudara. Karena ikutan daging berseberangan dengan Tuhan. Ya, seperti Yudas Iskariot, ikutin daging gara-gara 30 keping perak. Dia menjual, mengkhianati Yesus. Keinginan daging dosa. Tapi bagi kita ikut Yesus, pikul salib Yesus. Ya, karena apa yang kita kerjakan buat Tuhan tidak sia-sia. Mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Orang yang telah membulatkan hatinya, selalu mencari Tuhan, berani berkorban, berani bayar harga. Sebab apa yang kita kerjakan untuk Tuhan tidak sia-sia. Ada besar upah di surga. Tuhan memberkati kita semua. Hanya dekat dengan Tuhan Yesus saja aku tenang. Amin, haleluya. Daripadanya kau selamatanku. Amin, haleluya. Hanya Dialah Tuhan Yesus gunung batuku. Hanyalah Tuhan Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum kita beraktivitas pada Kamis pagi hari ini, tanggal 19 Juni 2025, mari kita datang kepada Yesus. Seperti firman Tuhan kita baca pagi ini, orang yang telah membulatkan hatinya untuk mencari Tuhan, di situ diberkati. Karena firman Tuhan katakan dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8, diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita membulatkan hati kita, selalu mencari Tuhan, menjadi pelaku firman, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya.